Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita mulai dengan absen dulu ya. Link absensinya silakan diakses di DWA baru saya share. Oke. Saya beri waktu 1 menit. Sudah Pak. Saya mulai ya pelajarannya ya. Ya Pak. Hari ini kita belajar di KD 3.4 untuk mengevaluasi routing statis. Jadi tugas hari ini kita belajar untuk melakukan konfigurasi routing statis. Ya, untuk routing digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang terpisah router. Saya tunjukkan gambar saja ya. Layar saya sudah terlihat? Sudah. Nah, ini saya buka di paket tracer. Anggap saja yang kita bahas yang ini ya. Ini hanya satu blok saja untuk satu buah router. Terus di sini ada switch, ada komputer, di atas juga ada switch, ada router. Switch itu untuk fungsi dasarnya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu network. Satu jaringan ya. Satu network atau satu jaringan. Terus untuk router sendiri adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network. Jadi lebih dari satu jaringan. Jadi di sini meskipun kabelnya di sini ada dua buah komputer, untuk yang atas ini masih satu network. Nah, ini saya tulis networknya ada di atas 192.168.3.0. Ini contoh networknya. Terus untuk yang bawah ini networknya 192.168.1.0. Nah, ini network yang ada di bawah. Jadi router ini digunakan untuk menghubungkan dua buah network. Nah, ini masih belum menggunakan konsep routing karena hanya satu buah router. Yang jadi masalah adalah bagaimana jika kita menghubungkan beberapa router. Ini contoh kita menghubungkan 3 buah router, masing-masing router memiliki komputer yang berbeda network tentunya. Maka di sini kita harus memanfaatkan yang namanya routing. Jadi idealnya routing digunakan untuk sama kayak switch itu, jadikan satu ya. Boleh ini pakai switch atau langsung pakai komputer tetap dikatakan sebagai routing. Karena di sini sudah beberapa router, minimal 2 router ya untuk routing ini. Seperti contoh ini. Kelihatannya soalnya kompleks. Kalian cuma lihat untuk setting IP address di komputer di paket tracer. Kalau kalian setting IP desktop, IP configuration, IP address, subnet mask, default gateway. Pertanyaan saya, kalau di Windows? Nggak tahu, belum diajari. Kalau di Windows kalian bisa mencari, ini masih kelihatan layar saya? Masih. Kalau kalian tanya Pak Jini, saya bisa mandu tanpa melihat laptop? Saya tidak bisa, saya juga tidak hafal. Tapi kalau bawa laptop seperti ini, tahu saja. Klik, larinya ya caranya ke network, internet setting, terus masuk ke dalam menu Ethernet, change adapter setting, larinya ya ke situ-situ saja. Terus baru dilihat dari sini, details, keluar IP address-nya. Pertanyaannya, apakah saya hafal klik-klik yang dimana tadi? Jawabannya enggak, tapi karena sudah terbiasa, ya gampang. Setelah ketemu ini ya ketemu apa lagi. Sama nanti ketika kalian konfigurasi router. Sama kayak HP. Sama seperti harus dibiasakan ya Pak ya? Betul, memang wajib untuk dibiasakan. Karena kalau tidak biasa, saya sendiri saja guru. Kadang-kadang kalau saya berikan contoh ya, saya sudah, kalau tidak salah ingat 2 tahun ini saya tidak ngajar di kelas 1. 2 tahun ini nggak ngajar di kelas 1. Kalau seandainya tiba-tiba ada guru kelas 1 yang izin, terus saya terpaksa untuk ngisi, terus saya memberikan materi yang sangat berbau teknis untuk melakukan konfigurasi atau apapun. Meskipun di kelas 1, saya mesti banyak yang lupa. Karena 2 tahun sudah nggak menyentuh itu sudah luar biasa ya. Apalagi kalian yang baru belajar ya. Kalau Mas hafal, Pak. Kenapa? Mas hafal. Alah, Nggak penting kalau Azari diajari kemarin, besoknya lupa Pak. 1 jam lagi udah lupa. Pengennya aku Al-Quran hafal
tangcus dong. Alah, ampun Bang Jago. Oke, saya lanjut ya. Untuk konfigurasi routing statis ini, nanti kalian bisa lihat di video yang saya share. Oh, sudah saya share ya sebelumnya ya untuk konfigurasi routing statis itu ya. Ada beberapa video, ada. Lupa Pak. Wah, Di Classroom ya, Bang? Di kakean ada di budget ayo. Di Classroom ada. Oke, saya jelaskan ini saja ya. Untuk melakukan konfigurasinya itu sederhana. Itu cuman, saya ulangi lagi, cuman setting IP-nya komputer ini. Masing-masing komputer di setting. Selanjutnya, setting IP routernya ini. Untuk, nah ini fast Ethernet 0/1. Berarti di sini 0/1, ini setting IP-nya. 3.0 di sini 3.1, IP address-nya di sini, networknya 3.0. Untuk yang ke bawah ini fast Ethernet 0/0, 0/0, di sini networknya 1.0, di sini IP address-nya 1.1. Selanjutnya di sini serial 0/1, 0/1, networknya 2.0, di sini maaf 0/1 ya. Oh, keliru 0/1. Di sini 0/1, di sini 0/1 serialnya, networknya 192.168.2.0, 192.168.2.1. Jadi untuk konfigurasi IP address-nya hanya seperti itu toh. Iki ya setting IP-nya berapa, Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah konfigurasi routing statisnya. Itu tinggal diklik ini saja. Saya masuk ke statik ya. Terus gini saja. Oke. Nggak kelihatan Pak. Nggak apa-apa. Saya begini saja dulu. Untuk Di HP konfigurasi. kecil ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Sambil saya jelaskan. Untuk konfigurasi routing statis itu nanti kalian tinggal masuk ke dalam config static. Terus setelah static di sini nanti ada network, mask, nethub. Tinggal dimasukkan. Nanti ini saya upload di YouTube kok. Dimasukkan networknya, network tujuannya mana, subnet masknya 255 karena di sini prefixnya 24 berarti 255 255 255.0, next hubnya 192.168.2.2. Ini contoh. Di sini tabel next hop itu IP address pertama itu Pak. Network address pertama. Next hop itu melalui. Oke, saya close ini dulu. Saya kembali lagi. Terus yang di si next hopnya itu yang network address yang atas sendiri itu apa yang bawahnya? Sebentar. Saya buka pelan-pelan. Saya klik router, static. Terus di sini saya bacakan secara cepat ya. 192.168.4.0 prefix 24 via 192.168.2.2. Ini belakangnya semuanya 2.2 ini. Sama aja berarti Pak. Nah, next hubnya sama. Yang di sini networknya 4.0, 6.0, 7.0, 8.0, 5.0. Ini dari mana? Ya, maaf ya, ini sambil saya geser ya. Yang pertama terus mau yang dimasukkan itu yang mana Pak? Network yang mana? Sebentar. Yang 4.0 itu menunjukkan network yang ada di network yang ada di sini. Network ono nang ngene kene, ini 7.0, 4.0, 6.0, 8.0, 5.0. Jadi saya klik static 467 85 4 6 7 8 5. Oh iya, 8 atas, 5 yang ada di tengah. Jadi network 6.0 lewat next hubnya itu ini, IP yang ada di sebelah sini. IP-nya router yang ada di tengah ini, tapi interface yang bersinggungan langsung dengan router yang sebelah kiri. Jadi penulisan tabel routingnya 6.0 via serial 0/1, di sini IP-nya berapa. 8.0 via IP yang ada di sini. 5.0 via IP yang ada di sebelah sini. 4.0 via IP yang sebelah sini. 7.0 via IP yang sebelah sini. Begitu juga kalau kalian konfigurasi router yang ada di sini. Berarti router yang ada di sini
Next hub-nya mana? Next shopnya Serial 0 garis miring 0. Iya maaf, saya sampai lupa. Kalian mayoritas di handphone ya, nggak kelihatan. Untuk router yang ada di sini, yang sebelah kanan, untuk next hub-nya semuanya itu adalah IP-nya dari serial 0 garis miring 0. Nah ini IP-nya berapa? Kita sorot di sini. Serial 0 garis miring 0 itu 5.2. Berarti di sini kalau saya klik semuanya harusnya 5.2. Nah 192.168.5.2 semuanya seperti ini. Karena untuk router ini agar bisa nyambung ke WiFi 6.0, 3.0, 2.0, 1.0, 4.0 harus melalui interface yang sebelah sini. Jadi harus keluar terus ketemu dengan interface yang ini. Terus selanjutnya untuk konfigurasi router yang ada di tengah. Nah yang ada di tengah ini ada 2 buah next hub. Kenapa kok 2 buah next hub? Contoh, kalau dia kepingin menuju 8.0, router ini kepingin menuju 8.0, maka dia harus melalui interface yang ada di sebelah sini. Jadi di ini serial 0 garis miring 0 kita lihat IP address-nya 7.1, berarti di sini ada yang 7.1 next hub-nya. 0 garis miring 0 serial 0 garis miring 0. Oh ini serial 0 garis miring 0 itu 5.1. Maaf kalau yang kalian pakai handphone, kalau kalian dapat koneksi untuk lihat di komputer atau nanti tetap saya upload kok ke YouTube. Bisa Ini di zoom kok Pak gambarnya. oh ya. Ini kalian next hub-nya nanti untuk router yang tengah ini nanti memiliki next hub itu 192.168.5.1 untuk serial 0 garis miring 0. Ada dua buah network, yaitu network atas dan network yang bawah itu menggunakan interface yang sebelah sini. IP address-nya 192.168.5.1. Kita cek, harusnya ada 2 buah via 5.1. Nah ini 5.1, 5.1. Yang bawah ada 2 buah network yang menggunakan next hub-nya 2.1. Karena di sini 3.0 dan juga 1.0 itu melalui serial 0 garis-miring 1. Serial 0 garis-miring 1 di sini 192.168.2.1. Nah ini untuk konfigurasinya. Cuman itu toh. Masukkan IP project satu gitu Pak. ya. Jadi anggap saja ini bisa dipasang ngawur lah ya. Wadah serial lagi. Anggap saja di sini saya ngawur, saya pasang router. Oh nggak bisa. Portnya kosong, nggak ada serialnya ini. Oh ya, kalau untuk milih router kalian sudah bisa ya? Sudah. Untuk Berbeda Pak. nah, nggak harus PT, tergantung Router biasa Pak, router yang itu banyak Pak, router. ya. Untuk router, Kegunaannya apa Pak? nah begini, untuk router bedanya itu jenisnya, tipenya itu ada banyak. Saya nggak bahas yang punyanya yang kita praktek di sekolahan, karena di sekolahan pakai mikrotik. Itu lebih ke spesifikasi prosesor, RAM, terus kecepatan interface. Untuk selain itu enggak banyak perubahannya. Sedangkan kalau di Cisco ini berhubungan dengan yang paling banyak itu berhubungan dengan jumlah interface, terus network interface card yang bisa dipasang itu beda-beda. Ini saya berikan contoh ya. Untuk yang ini dengan yang ini. Saya nggak tahu ini perbedaan secara spesifiknya apa. Kita buka aja. Untuk yang ini kita klik. Nah, portnya bentuknya seperti ini. Ini NIC yang bisa dipasang. Terus ini bentuk belakangnya routernya. Ini saya buka yang satunya. Saya geser sebelah sini. Terus ini saya buka sebelah sini. Ini saya minimize. Nah, untuk belakang routernya ini sudah beda. Terus modul yang bisa dipasang ini beda. Masih lebih banyak yang ini. Ini jauh lebih sedikit. Kira-kira sedikit penggambarannya seperti itu. Jadi tergantung dengan interface apa yang kita gunakan. Untuk saya sendiri, saya sendiri juga jangan khawatir, saya sendiri juga nggak mau menghafalkan loh.
Jadi saya cenderung untuk ngambil router, terus saya cek interface yang support itu apa saja. Kalau enggak ya saya hapus. Untuk ini apa saja ini? Ini serial 1, terus di sini switch port, di sini console, terus di sini cover. Nah di sini router 5 ini tidak support media transmisi jaringan berbasis fiber optik. Jadi kalau kalian kepingin menggunakan fiber optik itu yang ini, itu tidak bisa untuk router yang itu. Jadi kalian harus ganti router yang lain. Gambarannya seperti itu. Pak, kok nggak ada router yang lengkap? Semuanya bisa dipasang. Duemu sak piro. Ini kan simulasi, tapi sebenarnya barangnya sendiri itu ada, aslinya itu ada. Jadi beda port itu juga harganya juga sangat mahal. Saya berikan contoh tadi, anggap saja ini, terus saya pasang kabel serial. Maaf. Saya cari router yang generik 0, router PT. Saya pasangkan router PT, saya cek serialnya, masih booting. Sudah. Nah ini di sini kelihatan ada port serialnya, berarti bisa kita pasang. Anggap saja seperti ini. Saya pakai otomatis biar cepat. Nah terus di sini saya pasang, saya on kan serial 2/0. Ini saya on kan. Saya tidak masukkan IP address ya, cuman untuk sampling saja ini. 0/0 di sini saya on kan. Nah, anggap saja di sini saya masukkan network berapa ya? 192.168.40.0. Trafficnya 24. Kalau saya buat IP address, maaf, networknya yang ada di jaringan sebelah sini 192.168.40.0, trafficnya 24. Maka kalau komputer ini agar bisa terhubung ke network yang sebelah ini, maka untuk router yang ada di sini, maka perlu saya tuliskan networknya 192.168.40.0, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk next hubnya itu saya masukkan IP address router yang sebelah sini, serial 0/0 ini. Berapa ini? 0/0 itu 192.168.5.2. Jadi penambahannya cuma seperti itu. Jadi tinggal ini statik, saya tuliskan networknya 192.168.40.0, subnet masknya 255.255.255.0, next hubnya 192.168.5.2. Cuma itu saja. Saya klik add, sudah, saya klik close. Maka tabel routing yang ada di sini itu sudah terpasang di sini. Nah, itu sedikit penggambarannya. Cuman otomatis di sini juga routernya harus dikonfigurasi. Untuk router yang ada di, oh maaf, yang di sini enggak sih, kan sudah bisa mengenali ya, kecuali kalau saya tambahkan router di sebelah sini. Gitu. Oke, untuk terakhir, untuk evaluasi, saya kirimkan soal saya kirimkan melalui WA ya. Silakan dikerjakan. Baik. Nanti akan saya posting untuk tugas konfigurasi routing statis beserta tutorial yang saya share di YouTube. Nanti kerjakan via pakai Tracer. Untuk pengumpulannya bisa menggunakan screen recorder, hanya berupa pengujian antar komputer sudah bisa terhubung. Berarti videonya nanti mungkin sekitar setengah menit lah untuk video yang dikumpulkan. Ya, untuk yang masih belum paham silakan nanti videonya saya stop, terus nanti saya upload di YouTube, silakan sambil dipelajari lagi karena ini sudah hampir 2 jam kita webmeet. Saya tutup dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.